biar selalu ku sambut cintamu. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam acara doa Sabtu pagi. Saya mengharapkan keadaan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Saat ini saya akan membawakan renungan doa Sabtu pagi ini. Sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon pertolongan-Mu untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Kiranya saat ini Tuhan, di dalam acara doa Sabtu pagi ini, kami akan merenungkan, membaca dan mengerti, belajar mengerti akan firman-Mu. Kiranya Engkau buka hati kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti apa yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan pada pagi hari ini, hamba-Mu siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami serahkan doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pada pagi hari ini, sebelumnya saya mohon maaf, bukan maksud saya untuk mengecilkan iman percaya kita, tetapi tujuan kita adalah untuk kita bisa mendewasakan iman percaya kita. Karena pada pagi hari ini judulnya itu agak sedikit gimana gitu. Yaitu, bisakah saya masuk surga? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau cuman pertanyaan itu, bisakah kita masuk surga? Jawabannya adalah pasti bisa. Karena Tuhan sudah berfirman. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dialah jalan dan keselamatan. Namun demikian, Bapak Ibu, bukan itu yang menjadi permasalahannya. Tetapi kita selama menumpang di dunia ini, apa yang harus kita kerjakan? Kalau cuma menjawab pertanyaan bahwa bisakah saya masuk surga? Tentu pasti bisa. Karena apa? Kalau kita tidak yakin, semuanya adalah sia-sia. Mari sekarang kita siapkan, kita baca firman Tuhan yang akan kita ambil di dalam 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kedua. 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kedua. Yang demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat dalam keadaannya yang sebenarnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini jelas dikatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Berarti kita adalah ahli waris kerajaan surga. Di mana Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Dan yang jadi pertanyaan selanjutnya, permasalahan selanjutnya adalah, selama kita hidup di dunia ini, kita menanti kapan waktunya kita masuk surga, itulah yang harus kita pikirkan. Itulah proses di dalam kita menuju ke dalam kerajaan surga. Di dalam
kehidupan kita yang kita jalani, apalagi di dalam saat-saat seperti ini, antara kematian dan kehidupan bedanya tipis sekali. Banyak orang merasa takut karena pandemi virus ini. Tetapi kita tahu bahwa Allah kita, Tuhan kita selalu menyertai kita. Bapak, Ibu, Saudara, yang perlu kita perhatikan adalah prosesnya. Selama kita menumpang di dunia ini, kita menuju ke dalam kerajaan surga. Di dalam firman Tuhan 1 Yohanes 3 ayat yang kedua, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi, nih ada tetapinya, kita tidak tahu keadaan kita kelak. Keadaan kita kelak itu seperti apa? Kita tidak tahu. Itulah proses yang harus kita jalani. Di mana kita hidup ini, kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Ketetapan-ketetapan Tuhan, peraturan-peraturan Tuhan, kita harus jalani itu. Harus sesuai. Karena kalau tidak, kita tidak akan sampai ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu yang dikasihi, kalau kita ingat pada saat Tuhan Yesus disalibkan, ada dua orang di sebelah kanan, satu di sebelah kirinya satu. Salah satunya mengatakan, Tuhan Yesus, ingatlah akan aku jika engkau duduk di sorga. Tuhan Yesus katakan, pada hari ini juga engkau akan ada bersama aku di sorga. Bapak Ibu, itu pun merupakan suatu proses. Pada saat digantung, dia baru mengatakan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mengabulkan permintaannya. Apalagi kita saat ini. Proses kita panjang, kita tidak tahu kapan kita akan bersama dengan Tuhan di surga. Itulah yang harus kita jalani. Bangsa Israel keluar dari Mesir berapa puluh tahun. Mereka juga mengalami proses. Sehingga tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan, yang berlimpah-limpah susu dan madunya, dapat mereka temukan. Bapak Ibu Saudara, marilah kita bersama-sama di dalam persekutuan doa Sabtu pagi ini, kita saling mengingatkan, kita saling menjaga, kita saling bersama-sama, kita untuk saling menopang, saling mengingatkan, saling apapun, saling kebersamaan, agar kita bisa tumbuh dan mendewasakan iman percaya kita. Sehingga pertanyaan tadi yang bagi setiap orang yang percaya, pertama menerima Tuhan Yesus, bisa masuk surga? Dapat. Dijawab dengan jelas, saya pasti masuk surga asalkan kita menuruti, kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Proses yang harus kita jalani. Proses. Dan kita dapat mendewasakan iman percaya kita. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang dan banyak sekali itu terjadi bahwa kita terlena dengan keadaan yang nyaman-nyaman saja. Coba kalau kita ingat tentang Yusuf sebelum menjadi penguasa di Mesir, bagaimana dia pokoknya luar biasa. Dia melalui pencobaan-pencobaan, pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan. Tetapi dia lakukan, Yusuf lakukan proses itu. Yusuf jalani proses itu. Sehingga dia bisa menjadi penguasa di Mesir dan memberikan kehidupan kepada umat kepunyaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kita menunggu, yang kita tidak tahu pasti, hanya Tuhan yang tahu pasti tentang hidup dan mati kita. Di dalam kita menunggu, di dalam kita menjalani proses ini, kita harus tetap
melakukan, kita harus tetap mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Untuk mengakhiri renungan doa Sabtu pagi ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menjalani proses ini dengan menutup renungan pada pagi hari ini dengan satu ayat lagi, yaitu dalam Filipi 2 ayat yang ke-12. Hei saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Inilah ajakan kepada kita untuk kita tetap mengerjakan keselamatan kita. Mengerjakan keselamatan kita yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Bapak Ibu, saya berharap bahwa renungan yang singkat pada pagi hari ini dapat menguatkan iman percaya kita, sehingga kita betul-betul kalau ditanya, bisakah kita masuk surga? Yes, saya pasti masuk surga dan saya akan melakukan proses ini, mengerjakan keselamatan yang sudah saya terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjadi jalan dan kebenaran bagi kami setiap orang yang menaruh percaya kepadamu. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri renungan ini dalam kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan jaminan kepada kami untuk kami memperoleh kerajaan surga. Tuhan Yesus, terima kasih atas karya penyelamatan-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu ini sudah Engkau bebaskan, sudah Engkau beri jaminan bahwa kami pasti masuk surga. Tuhan, tolonglah kami anak-anak-Mu ini Tuhan untuk menghadapi proses yang harus kami lakukan di dalam kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk semuanya. Jikalau ada sesuatu yang tidak berkenan di hadirat-Mu Tuhan, di dalam kami membaca firman-Mu dan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau mengampuni kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup kekal selama-lamanya, kami serahkan doa ini. Amin. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminan. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Jangan khawatir, janganlah
Ibu, Bapa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Mari kita bersama-sama menyatukan hati untuk berdoa syafaat. Kali ini kita akan berdoa sedikit berbeda. Saya akan bagi doa ini ke dalam 3 bagian, dan saya akan mengakhiri setiap bagian dengan kalimat, "Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami." Kemudian kita akan bernyanyi bersama, "Tinggallah bersama aku." Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur atas napas kehidupan pemberian-Mu pada hari ini. Engkau telah berikan kami kesehatan, keselamatan. Terima kasih ya Bapa. Kami akan mengawali kehidupan baru pemberian-Mu pada hari ini. Tuntun, pimpin setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini seturut dan kehendak-Mu. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Namun kami percaya Bapa selalu menuntun dan membimbing, sehingga kami dapat menjalani dengan penuh pengharapan dan sukacita. Bapa Surgawi, ampunkanlah atas segala dosa dan perbuatan yang tidak berkenan di hadirat-Mu. Banyak dosa dan pelanggaran kepadamu ya Bapa. Sering kami mendukakan hati-Mu dan mendoakan Engkau hanya untuk keduniawian. Tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Pada saat ini kami masih bisa melaksanakan ibadah dalam persekutuan doa Sabtu pagi, sehingga kami dapat saling mendukung dalam doa. Walaupun saat ini kami belum dapat bertemu dikarenakan adanya wabah penyakit COVID-19. Bapa Surgawi, saat ini kami bersatu hati berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit dan yang dalam proses pemulihan. Kiranya tangan Tuhan senantiasa menjamah, memberkati serta memberikan kesembuhan, kekuatan bagi saudara-saudara kami. Kami berdoa bagi Saudara Joko Sulistiono, Saudari Sri Hesti Indrawati, Ibu Iin Paulus, Ananda Elizabeth Adinugroho, Ibu Rini Larasati, Ibu Raminten, Ibu Satinem, Ibu Sih Winedar Tamtomo, Ibu Kusnandiah Bejo Prawoto, Ibu Sri Hartati Dawami, Bapak dan Ibu Sunarto, Ibu Sunarsi Mulya Sutarjo, Ibu Diana Krisnandari Marunduri, Bapak Jos Sihite, Ibu Naomi Iskak, Ananda Natania Widan, Bapak Yos Sunarjo, Ibu Sarmina Sadiman, Bapak Saryanto, Bapak Subarno, Ibu Yunian Rosa Lestari, Bapak Sabto Raharjo Tarmuji, Bapak Kalam, Ibu Sri Murkartini Dewo Kusumo, Bapak Mulyo, Bapak Mulyono, Bapak dan Ibu Gatot Raharjo, Ibu Sukarti, Ibu Sih Murwani Rahayu, Bapak Taslim Dijo Taryono, Bapak Arno Hadi, Bapak Soekarno Hadi Subroto, Bapak Amin Subagio, Bapak Artoyo, Ibu Estiningsih Widananto, Bapak Asim Mujiono, Ibu Puji Astuti Sudono, dan Ibu Wiwi Tri Harlina. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku
Kami berdoa bagi para adiuswo agar tetap terpelihara kesehatannya, penuh semangat dan sukacita memuliakan Tuhan, walaupun mempunyai segala kekurangannya. Kami dukung dalam doa bagi anak-anak kami yang telah masuk tahun pelajaran baru. Kiranya Tuhan berikan semangat baru untuk anak-anak agar dapat mengikuti pelajaran dengan penuh semangat, walaupun tidak secara langsung. Kami berdoa pula bagi orang tua yang mendampinginya. Tuhan berikan mereka kesabaran dalam membimbingnya dan dengan penuh kasih. Bahkan Tuhan cukupkan di dalam kebutuhannya untuk mendukung pendidikan anak-anak mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara yang sedang mencari pekerjaan ataupun yang sedang mulai merintis atau membuka usaha baru. Tuhan berkati supaya mendapatkan penghasilan yang lebih baik untuk mencukupi kebutuhan dalam kehidupannya, bahkan menjadi saluran berkat bagi sesama. Kami berdoa bagi yang sedang mencari pasangan hidup. Kiranya Tuhan berikan pasangan yang sepadan serta seiman. Kami berdoa bagi keluarga yang sedang merindukan kehadiran buah hati yang didambakannya. Kabulkanlah doa dan permohonan kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa bagi jemaat-Mu di Gereja Kristen Jawa Ebenezer. Kiranya Tuhan berikan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan, serta dapat bersekutu untuk kemuliaan dan keluhuran nama-Mu di tengah-tengah pandemi ini melalui ibadah virtual. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Kami berdoa bagi Bapak Pendeta Joko Sulistyo beserta keluarga, Bapak Pendeta Rudi Arianto beserta keluarga, Ibu Pendeta Adelia Atasesia Yohana Marta, Majelis, Bebadan, Pegawai Kantor Gereja Kristen Jawa Ebenezer beserta keluarga. Kiranya Tuhan, Engkau berkati, berikan kesehatan, kebahagiaan, keselamatan, sehingga semangat dalam menjalankan tugas pelayanan di Gereja Kristen Jawa Ebenezer. Kami berdoa untuk pelaksanaan ibadah minggu secara online bagi keluarga di rumah dengan hikmat di dalam masa PSBB pandemi COVID-19. Mohon berkat penyertaan Tuhan agar ibadah berjalan lancar dan menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Kami berdoa bagi dokter, para medis, dinas kesehatan, instansi yang terkait pandemi COVID-19, ABRI, polisi, dan tenaga sukarelawan. Kiranya Tuhan berikan kesehatan, kekuatan yang terbaik. Kami berdoa bagi keluarga yang terdampak COVID-19, sehingga mengalami kesulitan ekonomi, kehilangan pekerjaan, atau PHK. Kiranya Tuhan beri kekuatan agar tetap semangat dan dapat menghadapi dengan penuh pengharapan. Kami berdoa bagi para pemimpin dan pemangku pemerintah negara Republik Indonesia, dari Presiden hingga pemangku pejabat RT, kiranya diberikan hikmat-Mu agar dapat menjalankan roda pemerintahan sesuai aturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan hanya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Bapa Surgawi, dengarkanlah doa dan permohonan kami, dan kabulkanlah seturut dan kehendak-Mu. Doa dan permohonan ini kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus,
yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan